Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim The Little World ingin menunjukkan hasil kerja keras hasil kerja kami yaitu dengan keamanan pangan platform pengelola air bersih yaitu Itanyo untuk mengatasi deprivasi akses di Longah yaitu Aceh. Di sini ada latar belakangnya, yaitu Longga terletak di daerah dengan topografi yang berbukit dan sulit dijangkau. Kondisi ini menyulitkan pembangunan infrastruktur yang mendukung distribusi air bersih secara efisien. Daerah ini juga rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang semakin memperparah kondisi infrastruktur air bersih yang terbatas. Infrastruktur dasar seperti jaringan pipa air bersih dan sistem distribusi yang belum tersedia secara memadai. Berdasarkan data lokal, hanya sekitar 30% penduduk lokal yang memiliki akses langsung ke jaringan pipa air bersih. Sehingga ini menjadi tantangan yang besar mengenai ketersediaan air bersih dan berdampak langsung kepada kesehatan masyarakat itu sendiri. Tingginya kasus ini yang uh, tingginya kasus penyakit ini bisa disebabkan oleh air seperti diare, penyakit kulit menjadi masalah yang signifikan. Data dari puskesmas setempat menunjukkan peningkatan kasus penyakit air, terutama pada anak-anak dan lansia. Di sini bisa dilihat contoh kasusnya yaitu tangkap ukuran air bersih yang di Longa, Pangkep Aceh Besar, Supai sebesar 16.000 liter air bersih dikarenakan kekurangan air bersih. Air bersih sendiri juga berperan hidup sebagai kebutuhan dasar hidup yang merupakan faktor penentu ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada tantangan air bersih di Longa, yaitu keter keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur yaitu minimnya jaringan pipa yang bersih dan sistem distribusi yang memadai menjadi kendala utama di wilayah ini. Oh, Longga terletak di daerah yang topografi yang berbukit dan sulit dijangkau. Kondisi ini menyulitkan pembangunan infrastruktur yang mendukung listrik air bersih secara efisien. Daerah ini juga rentan terhadap bencana alam seperti gempa dan gempa bumi. Gempa bumi dan tsunami yang memperparah kondisi infrastruktur. Maka dari itu minimnya jaringan pipa yang air bersih yang memadai. Kemudian adanya kemiskinan, tingkat ekonomi masyarakat yang rendah membuat mereka sulit menjangkau air bersih yang layak dikonsumsi. Ini sudah jelas jika ingin memakai air yang bersih diperlukannya juga tingkat ekonomi yang lumayan. Di sini ada kondisi geografis yang seperti yang saya jelaskan tadi, daerah longga yang berbukit dan sulit dijangkau menyulitkan akses ke sumber air bersih. Dan yang keempat yaitu adalah kesadaran yang rendah, yaitu umumnya rendah membatasi kemampuan mereka untuk memberikan air bersih yang layak karena biaya untuk membangun atau memelihara infrastruktur air bersih pribadi yang cukup tinggi. Dan juga kurangnya pemahaman akan pentingnya air bersih itu juga. Kemudian akan disambung oleh Rizka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan solusi yang kami hadirkan untuk masalah yang ada di Longa. Adapun solusi Itanyo yang kami rancang pertama yaitu mengumpulkan air hujan, di mana Itanyo akan mengumpulkan air hujan dari atap-atap rumah warga, kemudian disimpan dalam tangki penampungan. Untuk solusi yang kedua, kami menciptakan filtrasi atau purifikasi, di mana air hujan yang telah terkumpul kemudian disaring dan dimurnikan menggunakan teknologi filtrasi yang canggih. Dan untuk solusi yang ketiga adalah distribusi ke warga. Setelah proses pengumpulan air hujan dan filtrasi, kemudian platform ini akan mendistribusikannya ke warga. Air bersih yang telah diolah didistribusikan ke rumah-rumah warga melalui jaringan pipa sederhana. Selanjutnya. Adapun dampak itanya untuk masyarakat di Longa, pertama ada peningkatan kesehatan. Akses air bersih yang memadai tentu akan menurunkan angka penyakit yang terkait dengan air seperti diare atau bahkan penyakit kulit. Kemudian dampak yang kedua adalah peningkatan produktivitas, di mana warga tidak perlu lagi untuk menghabiskan
waktu untuk mencari air sehingga dapat lebih produktif. Dan dampak ketiga adalah keberlanjutan usaha. Ketersediaan air yang bersih dan stabil tentu akan mendukung pengembangan usaha-usaha rumah tangga dan pertanian. Selanjutnya, inovasi teknologi dalam sistem penyaluran air bersih. Pertama, energi terbarukan. Sistem Itanyo menggunakan panel surya untuk menggerakkan pompa dan proses filtrasi secara mandiri. Kemudian, filtrasi yang canggih. Teknologi filtrasi air yang diterapkan dapat menghilangkan berbagai kontaminan dan menghasilkan air bersih. Dan kontrol terpusat, di mana sistem pemantauan dan pengontrolan terpusat memastikan bahwa pendistribusian air bersih yang efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, M. Gibran. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat melalui program InnoVillage, pelatihan teknis, pengembangan usaha, penguatan komunitas. Pelatihan teknis termasuk masyarakat lokal dilatih untuk mengoperasikan secara mandiri. Pengembangan usaha itu akses air bersih yang stabil dikembangkan oleh usaha dan komunitas yang mendorong kolaborasi yang didorong oleh program InnoVillage. Selanjutnya, kolaborasi kemitraan untuk keberlanjutan kitanya. Kami disponsori atau didukung oleh pemerintahan daerah, organisasi non-profit, dan komunitas lokal yang masing-masing menyediakan sebuah membantu kami. Jikalau kami bisa menangani proyek ini untuk membantu daerah, desa, nusa yang memiliki masalah tersebut. Lanjut. Sekian dari presentasi kami untuk ini, kita dapat menyimpulkan bahwa peningkatan ketahanan pangan melalui akses air bersih itu sangat diperlukan. Air bersih itu perlu untuk apalagi di desa yang besar. Jika air bersihnya kurang, maka banyak kehambatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ketahanan pangan dan khususnya di daerah pertanian. Sekian dari presentasi Project InnoVillage. Kami harap bisa diterima. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.